Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen. Oke, di sini saya akan bertrading, akan mengaplikasikan teknik tree candle yang mana kemarin di video kemarin saya udah jelasin sifat-sifat candlesticknya ya. Walaupun belum lengkap banget, tapi itu udah lumayan banget, udah lumayan banyak sifat candlesticknya yang saya berikan kepada kalian. Nah, di sini saya akan aplikasikan. Jadi teknik tree candle itu seperti biasa ya, yang kalau yang udah sering ngikutin saya dari awal, dari tahun 2019 pasti udah tahu teknik tree candle itu berarti kita open posisi, kita menganalisa 3 buah candlestick ini. Jadi dalam 3 buah candlestick ini nggak boleh ada candlestick yang seimbang salah satunya. Entah itu di C1-nya, entah itu di C2-nya, ataupun di C3 atau di candle 3. Itu nggak boleh salah satunya ada candlestick seimbang. Jadi C1-nya itu boleh diambil dari mana aja, nggak harus dari sini. Yang seperti BSG harga pembuka atau BSG C5 itu nggak harus diambil dari sini C1-nya. C1-nya itu sembarang aja. Kalian ambil di sembarang tempat aja, yang penting bisa dianalisa dan itu membentuk sebuah momen. Jadi saya ingatin lagi, jadi C1-nya itu nggak harus di jam-jam ini ya, di harga-harga pembuka ini, nggak harus. Jadi kita menganalisa 3 buah candlestick. Jadi nggak boleh ada candlestick yang seimbang. Oke, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, itu kalian harus pahami benar-benar itu sifat candlesticknya, karena itu jadi acuan kita untuk open posisi menggunakan teknik tree candle ini. Oke, kita analisa ya. Di sini kita harus analisa dulu. Ini seperti yang saya jelasin. Ini ada sumbu bawahnya dikit ya. Ini berarti ini analisanya atas. Oke. Analisanya atas. Ini atas. Ini bawah. Ini bawah ya. Atas berarti atas. Kita open posisi atas. Ini terhitung atas di tree candle ya. Dia terhitung atas. Sumbu bawah, walaupun bodinya menang, ini bodinya full. Kalau sumbu bawahnya lebih panjang dari sumbu atas, itu terhitung atas ya untuk teknik tree candle ini. Ini kompensasinya sama di level 2, tapi kebanyakan kita di level 1 itu udah profit. Jadi sambil ini kita siapin kompensasinya. Tapi mudah-mudahan ini profit ya. Oke, alhamdulillah ini profit. Saya balik lagi ke open posisi awal. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini ada candlestick seimbang. Berarti kita nggak boleh lagi ngitungnya dari sini. Karena ini udah seimbang. Nah, jadi kita menunggu lagi candlestick di sini untuk open posisinya. Oke. Jadi ini tadi sifatnya atas, ini sifatnya bawah. Makanya tadi skornya 2-1 atau 2-1, menang atas. Otomatis di sini saya open posisi atas dan kita tadi profit. Jadi seperti itu ya. Kalian mudah banget menurut saya membandingkan body candlesticknya. Sifat candlesticknya saya udah jelasin kemarin. Oke, dan ini juga candlesticknya Marubozu. Yang mana Marubozu itu kekuatannya itu full ke bawah ini ya, full ke bawah. Tapi ini salah satu termaksud candlestick seimbang.
Jadi ini candlestick seimbang. Walaupun kekuatannya kuat ke bawah, itu masih termaksud dalam kategori candlestick seimbang. Tapi banyak trader-trader yang menggunakan patokan ini adalah untuk open full ke bawah 1-5 menit. Jadi banyak yang sering menggunakan indikator ini jadi Jadi Marubozu itu jadi patokan mereka yang sering menggunakan indikator tuh. Tapi kalau dalam BSG ini candlestick seimbang. Karena nggak ada sumbu atas dan sumbu bawah. Oke. Kita analisa lagi. Ini ada sumbu atasnya, berarti ini atas ya. Oke. Ini kita udah dapat satu atas nih. Ini atas. Jadi seperti itu untuk sifat candlesticknya. Jadi jika muncul candlestick yang seimbang berarti itu batal lagi. Jadi seperti itu. Jangan buru-buru untuk mengambil suatu sikap untuk mau buy atau mau sell. Jangan buru-buru. Jadi kita harus benar-benar tahu sifatnya itu mau kemana. Seperti itu. Oke. Nah. Ini sifatnya ke atas juga nih. Ini sifatnya ke atas. Oke. Berarti kita udah dapat dua atas nih. Satu atas dan satu atas. Mudah-mudahan ini nggak seimbang ya di sini. Ini nggak seimbang candlesticknya. Karena kita udah dapat dua atas. Jadi yang teknik menurut saya yang masuk akal itu, yang masuk logika itu cuman BSG doang. Karena kalau kita menggunakan indikator itu untuk menurut saya itu nggak bagus untuk 1 menitan. Oke, ini bawah. Berarti 2 atas, 1 bawah. Kita open posisi atas. Oke. Kita tambahin lagi. Oh, nggak usah. Ntar kalau loss kita kompensasi aja. Nggak usah ditambahin. Karena ini juga sebenarnya sedikit agak resiko sih, karena ini trennya mau ke bawah. Dia pasti mau nyari harga ke sini nih. Dia mau nyampe ke sini, tapi nggak apa-apa. Saya yakin dengan teknik 3 candle ini kita kompensasi maksimal level 2 doang pasti. Walaupun dia di tren kuat turun, kita pasti profit di koreksinya, pasti dia bakalan koreksi. Makanya kita harus benar-benar tahu sifat candlesticknya itu mau naik atau mau turun. Nah, di sini pasti bakalan koreksi. Walaupun ini loss, saya akan kompensasi lagi level 2. Karena ini bakalan koreksi. Kita tadi 1,3 berarti kita di 6.500.000. Ini nggak apa-apa. Karena saya yakin banget. Jadi kalau kita udah yakin, ya kita nggak boleh lagi untuk ragu ya. Karena keraguan-raguan itu yang membuat kadang kita itu sering loss, jarang open posisi, takut untuk open posisi. Jangan seperti itu. Jadi di sini kita walaupun dia turun, ini saya yakin banget bakalan koreksi, karena di setiap tren turun itu pasti ada koreksinya. Jadi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih takut atau modal masih kecil, jangan trading di tren-tren atau melawan tren kuat. Kalau saya nggak apa-apa karena saldo saya bisa untuk kompensasi. Dan di sini saya yakin saya bakalan profit. Kalau ini loss, saya akan berhenti untuk bertrading. Karena ini pasti akan koreksi, nggak mungkin nggak koreksi. Apalagi dia di sini udah nyentuh titik koreksi pertama nih.
Ini titik koreksi kedua. Jadi kalian harus tahu juga titik koreksi pertama, dan itu belajarnya di SNR ya. Banyak banyak mentor-mentor yang menjelaskan tentang titik-titik koreksi juga. Jadi titik koreksi satu ini titik koreksi satu ya. Ini titik koreksi dua. Jadi ini kenapa saya sangat yakin banget ada koreksinya, karena saya udah geser tadi. Di sini ada ada sebuah support. Jadi itu bakalan koreksi. Dan alhamdulillah di sini saya bakalan profit. Ini kompen level 2 ya. Jadi kita harus tahu juga, oh di sini ada ada titik koreksinya nih, pasti ini bakalan naik. Jadi seperti itu cara saya untuk melihat atau kompensasi. Jadi itu kita harus benar-benar paham cara kompensasi. Makanya saya katakan tadi, untuk trader-trader yang belum terlalu paham masalah kompensasi itu, mending kalian yang saldo kecil nggak usah melawan tren yang kuat. Tapi kalau kalian walaupun saldo kecil, tapi kalian ngerti tentang tren, melawan tren itu, kalian lihat dulu titik koreksinya itu di mana. Seperti itu. Jadi kalian pasti akan tahu harga akan bergerak berbalik ke arah mana. Seperti itu. Oke. Saya akan kembali ke 700 saja dulu ya. Karena kita habis kompensasi tadi. Oke, kita analisa lagi ya. Ini atas, bawah. Tunggu ya. Atas. Oh, ini atas. Ini atas. Karena ini atas, ini atas, ini bawah. Jadi kita dapat dua atas lagi. Wow, ngeri ya. Ngeri di tren-tren yang turun kita dapat ini ya. Dapat analisa atau momen atas. Oke, kita kompensasi lagi di level 1. Kita lihat koreksi duanya. Oke, ini kompen level 1 ya. Nah, ini bisa nih. Ini bisa naik. Karena dia masih bertahan di koreksi. Iya ya, dia ini koreksi 2 kayaknya. Koreksi 1 tadi, waduh, nge-lag. Kampret. Kok nge-lag terus ya? Ini nge-lag gini bikin buat kita keganggu mentalnya nih. Oke, koreksi, mudah-mudahan dia ini ya tinggi. Oke. Kita sikat atas ya. Ini kompensasi level 2 lagi. Jadi nggak usah takut untuk kompensasi. Oke. Ayo naik bro. Itu ini di tren kuat turun kita masih bisa profit ya. Walaupun kompen level 2. Jadi buat teman-teman saya saranin kalau di tren kuat turun ambil sumbu aja. Nah, alhamdulillah di sini kita profit lagi ya. Walaupun kompen level 2 nih. Oke. Nggak mungkin ya sampai kompen level 3 lah. Nggak mungkin. Ini kita lihat lagi di sini.
Ini atas, ini sumbunya ini ya, ini bawah, atas, bawah, atas, nah ini bawah nih. Ini bawah. Oke. Karena ini bawah, ini atas, ini bawah. Apakah kita perlu kompensasi lagi? Nggak usah takut ya untuk kompensasi. Jika analisanya sifat candle udah benar, nggak usah takut. Jangan banyakkan ragu. Jika kalian banyakkan ragu, kalian itu nggak OP-OP. Kalian pasti bakalan makin takut. Jadi nggak usah takut untuk open posisi. Jika analisa candlesticknya udah benar. Kayak gitu aja. Oke, kita kompensasi. Dan ini sifatnya juga bawah ya, ini sifatnya bawah. Jadi kita tetap dapat dua bawah di sini. Ini bawah, ini atas. Jadi kompensasinya juga ini atas, ini bawah, ini bawah. Jadi seperti itu pemirsa. Sini kita bakalan profit. Ini kompensasi level 1 nih. Kita profit di level 1 ya. Bawah. Kita lihat candlestick apa yang terbentuk nih.